Baik, kembali lagi dengan saya Mama. Di sini kita akan membahas kedudukan dan fungsi hadis menurut Syekh Dr. Mahmud At-Tahan dalam kitab Taisir Mustalah Al-Hadis. Nah, pernahkah kita bertanya seperti apa sih kedudukan hadis itu dalam hukum itu? Nah, mari kita bahas. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Ya, jadi hadis ini merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kenapa? Karena hadis ini merupakan segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik itu dari perkataan, perbuatan, kesepakatan, ataupun sifatnya. Nah, kedudukan hadis sebagai sumber hukum didasarkan pada yang pertama didasarkan kepada Al-Quran. Nah, di Al-Quran kan banyak ayat-ayat yang memerintahkan untuk menaati Rasulullah. Terus yang kedua menurut hadis Nabi itu sendiri. Hadis Nabi yang menjelaskan bahwa beliau meninggalkan pedoman bagi umat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Terus yang ketiga menurut berdasarkan ijma ulama, yaitu kesepakatan para ulama bahwa hadis yang sahih merupakan hujah atau dalil yang menetapkan hukum Islam. Nah, oleh karena itu seorang muslim tidak cukup hanya berpegang kepada Al-Quran, tetapi juga harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, ada beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada bayan at-ta'kid. Bayan at-ta'kid ini artinya berfungsi menguatkan dan menegaskan hukum. Yang sudah terdapat dalam Al-Quran. Nah, jadi bayan at-ta'kid ini berfungsi untuk menguatkan dan menegaskan hukum yang sudah terdapat dalam Al-Quran. Contohnya seperti Al-Quran memerintahkan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Nah, kan di Al-Quran itu masih umum ya, belum terperinci kayak waqimus shalah dan dirikanlah salat, tapi kita nggak dikasih tahu tata cara salat itu seperti apa gitu. Nah, jadi di sini hadis berfungsi seperti itu untuk menguatkan dan menegaskan hukum. Nah, di hadis Nabi juga banyak yang ada hadis Nabi yang menegaskan kembali untuk mengenai sholat dan zakat. Terus yang selanjutnya ada bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir ini berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang
masih umum, mutlak, atau belum rinci. Nah, jadi ini yang kedua, bayan at-tafsir, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih umum, mutlak, atau belum rinci. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa di Al-Quran itu untuk perintah sholat contohnya ya, masih umum, kayak dirikanlah sholat, tapi tidak dikasih tahu tata cara sholat itu seperti apa. Nah, itu dijelaskan di dalam hadis. Begitu pula masih banyak contoh-contoh yang lain. Terus yang selanjutnya ada di sini bayan at-tafsir itu terbagi lagi. Nah, bayan at-tafsir itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada tafsir al-mujmal. Yaitu merinci yang masih global, seperti yang tadi saya sebutkan. Al-Quran memerintahkan sholat tetapi tidak menjelaskan tata cara pelaksanaannya. Nah, hadis menjelaskan jumlah rakaatnya, waktu sholatnya, rukun sholat, tata cara sholat. Nah, itu. Terus ada taksis al-am. Mengkhususkan ayat yang bersifat umum ya. Jadi ini mengkhususkan ayat yang masih umum. Ayat Al-Quran berlaku umum, kemudian hadis memberikan pengecualian terhadap sebagian keadaan. Terus yang selanjutnya ada taqyid al-mutlaq. Membatasi ayat yang mutlak. Jadi taqyid al-mutlaq ini artinya membatasi ayat yang mutlak. Contohnya pada beberapa hukum kafarat dan ketentuan ibadah yang dijelaskan lebih rinci oleh sunnah. Nah, selanjutnya hadis juga yang ketiga berfungsi sebagai bayan at-tashri'. Bayan at-tashri'. Apa itu bayan at-tashri'? Bayan at-tashri' adalah menetapkan hukum yang tidak jelas secara rinci dalam Al-Quran. Nah, jadi bayan at-tashri' ini menetapkan hukum yang tidak jelas secara rinci di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW diberi wewenang oleh Allah untuk menetapkan hukum melalui sunnah. Contohnya, larangan memakan setiap binatang buas yang bertaring, larangan mengawini seorang perempuan bersama bibinya dan dalam waktu yang sama.
Terus beberapa ketentuan zakat yang rinci. Nah, semua hukum tersebut itu ditetapkan melalui hadis. Dan yang selanjutnya yang keempat dan ini yang terakhir ada bayan an-nasakh. Nah, an-nasakh itu seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu an-nasakh itu artinya penghapusan. Nah, di sini artinya menjelaskan adanya penghapusan suatu hukum syariat. Sebagaimana pembahasan ulama usul fikih, hadis dapat menjelaskan bahwa suatu hukum terdahulu telah diganti dengan hukum baru apabila terdapat dalil yang sah. Seperti contoh yang tadi yang pembahasan sebelumnya. Jadi contoh yang Rasulullah melarang ziarah kubur. Nah, selanjutnya di sini ada hikmah kedudukan hadis. Hikmah kedudukan hadis ini hampir sama ya dengan fungsi hadis. Sama dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hikmahnya itu yang pertama ada menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Quran yang masih umum, mempermudah umat Islam memahami syariat, menjadi pedoman pelaksanaan ibadah secara benar, menjadi sumber hukum bagi persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Terus selanjutnya menjaga kemurnian ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.